perkembangan es batu di dunia, hingga jadi obat sariawan tentara Belanda di Indonesia. Es batu merupakan air yang dibekukan menjadi bentuk padat, bergantung pada adanya kotoran seperti partikel tanah atau gelembung udara, dapat terlihat transparan atau warna kebiru-biruan yang kurang lebih buram. Es batu biasanya ditambahkan ke dalam minuman, agar minuman tersebut semakin segar dan bertambah dingin. Biasanya kita bisa mendapatinya dimanapun, seperti di warung penjual es, penjual kaki lima, dan restoran sekalipun. Es batu sangat cocok dengan udara di Indonesia, yang mempunyai musim panas, sehingga dapat dikonsumsi saat udara terasa panas. Es batu mempunyai sejarah yang cukup unik di dunia, hingga masuk ke Indonesia. Berawal dari peradaban Akkadia di Mesopotamia tengah tahun 1750 sebelum Masehi, mereka membangun sebuah rumah dari tanah liat untuk dijadikan gudang penyimpanan es yang telah mereka kumpulkan selama musim dingin. Es ini bertujuan untuk dicampurkan ke minuman, agar terasa lebih segar selama musim panas. Di Cina tahun 1100 sebelum Masehi, para arkeolog menemukan sebuah lubang untuk menyimpan es atau salju, agar awet. Berbeda dengan di Macedonia, masyarakat setempat membuat lubang yang dapat menampung banyak salju, untuk pendingin makanan, agar lebih awet. Bisa dikatakan saat itu lubang yang dibuat adalah kulkas tradisional mereka. Pada abad ketiga di era Kekaisaran Romawi, salju diambil oleh para budak dari pegunungan untuk dijual di kota besar. Di Pompei ada sebuah penemuan oleh para arkeolog yang diyakini sebagai toko es krim yang menjual es. Es ini diolah dengan cara ditumbuk lalu dilumuri dengan madu. Mungkin ini semacam es serut versi Romawi. Pada abad 19 tepatnya 18 November tahun 1846 ada kapal dari Boston, Amerika Serikat membawa balok es dari perusahaan besar ke Nusantara. Perusahaan itu, yaitu Rosselli & Co yang menjual es tersebut 10 sen setiap 500 gramnya. Kala itu semua orang memperbincangkan tentang adanya es batu, yang disebut batu kristal dingin mengeluarkan uap, jika disentuh, akan membuat tangan kaku. Karena dianggap barang langka saat itu, maka es batu merupakan barang mahal dan berharga. Harganya yang mahal membuat kalangan orang Belanda elit saja yang dapat menikmatinya. Umumnya hanya orang Belanda yang tinggal di kawasan Jakarta saja yang dapat menikmatinya. Bukan hanya orang pribumi yang tidak dapat membeli es batu, bahkan orang Belanda biasa saja tidak sanggup membeli es batu. Karena hebohnya menjadi perbincangan di masyarakat sampai surat kabar Javas Quran menayangkan tentang bagaimana caranya menyimpan es batu dengan selimut wol. Bisa dimaklumi, karena keberadaan kulkas saat itu tidak ada, es merupakan barang berharga dari Amerika Serikat, dan cara penyimpanannya harus dijaga, agar tidak cepat mencair. Pemerintah Belanda kala itu, bersedia memberikan 6.000 gulden bagi siapa yang bisa mengirim es batu ke rumah sakit di Batavia. Akan diberikan 7.300 gulden bagi yang bisa membawanya ke Semarang dan Surabaya dari pelabuhan. Es batu ini rencananya akan dibawa ke rumah sakit untuk tentara Belanda yang terkena sariawan. Impor es batu ini berlangsung hingga tahun 1870, karena saat itu sudah berdiri pabrik es di Batavia, tepatnya di Jalan Gajah Mada, kawasan Petojo, Jakarta Pusat. Pada tahun 1895 seorang pengusaha kayu dan kapur keturunan Tionghoa bernama Kua Wan Hong mendirikan pabrik es di Semarang, Jawa Tengah. Sehingga menginspirasi orang lain untuk mendirikan es batu di mana-mana. Mulai bermunculannya pabrik es membuat harga es batu semakin miring hingga bisa dijangkau semua kalangan masyarakat. Beruntunglah kita saat ini bisa menikmati es batu dengan mudah. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian merasa ini bermanfaat, jangan lupa sentuh fitur subscribe, like, dan share.